warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Om Santi, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan. Oke dulur, sebelum menonton acara ini jangan lupa ngopi dulu. Oke, kali ini saya sedang berada di Kampung Polowijen, Jelajah Budaya Nusantara. Festival Polowijen di zaman Bien ya, Kresnimo ya. Dan bertepatan di hari Minggu 27 November 2022, Kampung Budaya Polowijen di Jalan Cakalang RT 3 RW 2 Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Oke, untuk susunan acara kali ini ada persiapan tepat di jam 11 dan jam 12 cari baskalan, dilanjutkan dengan pembukaan dan doa dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan acara dari Topeng Malang, sambutan Kampung Budaya Polowijen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Wakil Wali Kota Malang, dan dilanjutkan dengan pementasan tingkat tari Nusantara, dan ada Polowijen Jelajah Budaya Nusantara Merdeka Belajar Ikip Budi Utomo, dan ada pentasan tempat tari Nusantara, dan ada Polowijen Jelajah Budaya Nusantara 2 PPKN dan seni tari M. Pementasan juga tari Nusantara, menari topeng bersama, namun jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan kostum baju adat Nusantara. Salam lestari. Kegiatan ini adalah kegiatan Gelar Budaya Nusantara. Gelar Budaya Nusantara itu salah satu turunan dari event Panawijen zaman Biyen. Sebenarnya kalau Panawijen zaman Biyen itu biasanya kita menggelar tentang adat, tradisi atau beragam macam kesenian di Kampung Budaya Polowijen ini biasanya masih menggunakan 4 tahun terakhir masih lokalan ya. Jadi menampilkan apa yang ada di lokalan Malang. Tapi kali ini karena ini bagian dari upaya kebangkitan Polowijen, kebangkitan Singosari, kebangkitan Mojopahit, yang semuanya salah satunya cikal bakalnya ada di Polowijen ini, maka kita gelar dalam konteks Gelar Budaya Nusantara. Lebih dari 15 tarian yang kita sajikan ya. Salah satu tentu tari topeng Malang, Keskalan Putri Malang itu kita sajikan. Tari dolanan Malangan ini tadi kita juga tampilkan. Nah, ternyata ada tari-tari kreasi yang lain yang dikreasi oleh teman-teman dari PSTM, program studi seni musik UM itu ya. Mereka kreasi sebuah tarian dari Melayu, tari Zapin begitu. Ada Zapin Nusantara dan Zapin Riau tadi dia kreasikan juga kemudian ditampilkan. Nah, yang tak kalah menarik ternyata ya, ternyata pesertanya ini kan dihadiri dari mahasiswa Merdeka Belajar ya, kampus Merdeka Belajar MPKM, yang mereka belajar dari kampus Iki Budi Utomo sama UNMER sama UM.
mereka tumplek jadi satu di Kampung Budaya Polowijen ini juga pengen pentas gitu loh. Nah untuk yang Iki Budi Utomo kami merasa excited, jadi mereka datang ke sini tuh membawa kostum Nusantara. Jadi mahasiswanya yang sejumlah 80-an itu kan ada yang dari Aceh, ada yang dari Medan, dari Padang, Riau, dari Palembang, ada juga dari beberapa Kalimantan, Sulawesi ya. Banyak sekali Sulawesi. Ada yang dari Papua itu ada. Mereka pakai kostum itu. Ketika nari kostum itu nanti mereka ternyata mau menampilkan tariannya dalam bentuk tarian-tarian Nusantara. Dia memilih menggabungkan antara tarian-tarian mereka. Ini kan tentu di luar dugaan kami sebagai salah satu penyelenggara kampung festival Panawijen Zaman Biyen dalam bentuk gelar budaya Nusantara ini. Mereka menyumbangkan ragam tarian-tarian itu untuk memperkenalkan dan menambah khasanah apa yang ada di kampung budaya Polowijen. Nah, kami ini mempersiapkannya juga sangat singkat, untuk waktu 2-3 hari saja, gitu ya, tidak terlalu lama. Kalau di kampung budaya Polowijen, mereka memang ingin datang ke kampung budaya Polowijen, salah satunya dadakan. Kami sudah mempersiapkan Panawijen Zaman Biyen, tapi mungkin dengan skema yang agak berbeda. Begitu kemudian mereka datang dengan pengen penampilan itu, penampilan ragam Nusantara itu, tari-tarian ragam Nusantara yang ini nanti ditarikan, itu maka konsepnya sudah agak berubah menjadi gelar budaya Nusantara. Dari Polowijen kita didampingi itu ada Kakang Mbak Yu, Cili itu juga ada ya. Terus kemudian teman-teman dari Pok Darwis, masing-masing kampung tematik ya. Kayu Tangan hadir, Gabah Penanggungan, terus kemudian ada Kampung Gripik hadir semuanya ya. Ada Kampung Telaket, Saturan Trogojati itu hadir, Kayu Tangan itu hadir ya. Terus Kampung Putih juga hadir di sini semuanya. Nampaknya mereka juga ikut mendukung terhadap kegiatan-kegiatan ini. Saya tentu selaku penggagas merasa senang ya di Kampung Budaya Polowijen ini. Dukungan dari kampung-kampung tematik yang lain ini loh pada datang ya. Teman-teman dari KBP juga datang. Ada anggota dewan ya, Pak Edi itu juga datang. Teman-teman dari Pemuda Pancasila juga datang. Kita merasa senang. Ya, jadi gini, kita bicara soal pelestarian objek pemajuan kebudayaan ya. Jadi Kampung Budaya Polowijen ini tahun lalu mendapatkan penghargaan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan sebagai salah satu kampung, satu-satunya kampung yang unggul di bidang pelestarian tradisi yang ada di Kota Malang, kebudayaan yang ada di Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen itu mendukung 10 objek pemajuan kebudayaan, salah satunya adalah seni tari dan seni tradisi ya, termasuk ritus itu ya, pengetahuan tradisional semuanya ada di Kampung Budaya Polowijen, termasuk bahkan mencopat manuskrip itu semuanya ada di Kampung Budaya Polowijen. Nah, kita ini kan kalau bicara soal pelestarian tradisi itu kan Kampung Budaya Polowijen agak relatif kuat karena memang rutin kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seni tradisi ya, misalnya budaya megengan, kupatan, terus kemudian mulutan, terus macam-macam itu suruhan, ya, sapar, jenang dan lain sebagainya yang menggunakan itu kan tradisi. Itu kita selenggarakan di rutin, jadwalnya ada ya berdasarkan bulan-bulan itu. Nah karena itu mungkin kita mendapatkan penghargaan. Tapi kegiatan itu selalu kita selingi dengan kegiatan seni tari ya, seni tradisi yang lain, serta ritus itu kita angkat sebagai salah satu apa yang khas yang ada di Malang. Nah itu yang bedanya di Kampung Budaya Polowijen. Selama ini kita 5 tahun kuat di situ. Ya, jadi dukungan dari pemerintah Kota Malang, dari Dispora PAR itu selama ini ya dalam bantuan event. Nah, satu aja sini. Satu satu. Namanya siapa, Dek? Santai. Ini tadi adalah salah satu, jadi yang Denandar Sanggar Denandar punya. Jadi memang itu tadi juga tarian kita tampilkan. Terus mungkin kita mau tanya jawab juga karena informasi dari BCP ada berapa hari yang latihan gitu ya? Katanya latihannya berapa hari deh? Ya, oh 1 hari latihan loh. Memang passionnya di nari, passionnya ya 1 hari. Jadi kami dibantu pemerintah kota selama ini
event itu setahun itu. Padahal Kampung Budaya Poluijen kalau 1 tahun menyelenggarakan event rata-rata ya hampir 10 kali event kalau Kampung Budaya Poluijen. Jadi rutin. Kan jadwalnya sudah ada. Macam-macam eventnya. Tapi bantuan-bantuan itu saya kira cukup berarti bagi kami untuk menambah semangat ya. Kalau pemerintah itu, kehadiran pemerintah juga sangat ada di Kampung Budaya Poluijen. Jadi karena ini satu-satunya kampung budaya yang ada di Kota Malang dan memang pemerintah itu ya hadir ikut mempromosikan ya lewat BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah itu, terus lewat situs-situs yang ada di situs-situsnya pemerintah kota ya, dari Infocom itu juga kami dibuatkan profil ya, seperti itu bentuk-bentuk dukungan selama ini. Nampaknya memang masih belum banyak terobosan yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam mendukung kegiatan-kegiatan kampung tematik, dan diharapkan bisa memberikan ragam macam bantuan dalam bentuk sarana prasarana infrastruktur yang kaitannya meningkatkan kebiasaan. Pihak luar, kalau pihak luar kita kan modelnya kerjasama dengan kampus ya, kerjasama kampus ya. Mereka datang ke sini ini belinya bentuk paket. Jadi mereka datang ke Kampung Budaya Poluijen bentuknya paket. Paketnya 50.000 dapat makan lah gitu ya. Sehingga kemudian kegiatan kami terselenggara. Kalau murni dari anggaran warga saja tentu tidak mencukupi, tapi memang ini mereka beli paket wisata, paket kebudayaan yang memang mereka dapat sajian tari, dapat pementasan topeng, terus kemudian ragam macam contoh-contoh kerajinan yang ini di sini ada. Terus kuliner juga dia dapat, kuliner yang khas di Kampung Budaya Poluijen biasanya dapat. Ya, wes rodo agak susah untuk nangani yang khas kuliner itu, wes kenanya soto gitu lah. Gitu. Ali tadi bilang untuk mengukir ekonomi masyarakat seperti apa? Ya, jadi kan gini, ini kan kunjungan di Kampung Budaya Poluijen kan rutin karena sifat kunjungannya adalah paket. Mereka yang menyajikan, yang memandu acara ini kan teman-teman warga ya, warga. Otomatis kan ada putaran ekonomi yang masuk. Katakanlah seminggu berkisar antara 7 sampai 10 juta, itu kan udah luar biasa. Maksudnya kan bisa digunakan untuk yang mereka makan itu warga gitu ya, menyajikan kulinernya, menyajikan kerajinannya, yang nari ya juga kemudian dibayar. Itu kan bagian dari peningkatan ekonomi. Jadi melalui kebudayaan itu jangan khawatir, pasti ada guliran ekonomi yang ada di dalamnya. Kami sedang melirik beberapa lembaga yang peluangnya adalah memberikan bantuan ke Kampung Budaya Poluijen. Salah satunya adalah lembaga kebudayaan. Jadi kami ini Sinau Budaya yang sudah rutin 13 kali kami selenggarakan, itu sekarang sudah dibantu konsumsinya dari lembaga kebudayaan. Nah, lumayan lah. Konsumsi untuk tamu itu loh. Nah, kan masih kan keluarannya kan 200-300 ribu kan. Nah, kalau sudah ada yang nanggung dari kampus dengan lembaga kebudayaan, alhamdulillah. Kami perlu memikirkan yang lain. Kalau ada narasumber, kami sangoni, kami kasih uang transport itu ya biar kemudian dari komunitas lain, lembaga lagi, instansi lain. Tingginya seperti itu. Tapi nampaknya sampai saat ini belum ada. Saya Ki Demang, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang. Jadi jangan pernah khawatir tentang persoalan situs yang ada di Kampung Budaya Poluijen, bahwa situs ini memang masih ODCP situsnya, tetapi ada benda yang sudah kita tetapkan sebagai benda cagar budaya Watu Keno. Terus kemudian ada juga benda yang Watu Dakon. Kita tetapkan. Ke depan kita akan menetapkan ini menjadi sebuah kawasan atau situs dulu. Karena memang sudah ditemukan struktur. Kalau ada elemen benda-benda yang ditetapkan serta kemudian ada elemen struktur yang ditetapkan, maka keduanya ini bisa menjadi sebuah situs karena ada dalam satu lokasi. Ke depan kalau bisa lebih menyeluruh, karena Poluijen itu dalam RT RW pada bab 7 merupakan salah satu lingkungan cagar budaya Kota Malang, di mana lingkungan cagar budaya Kota Malang itu hanya ada 5. Lingkungan Poluijen, lingkungan Karangbesuki, lingkungan Candi Gasek,
terus kemudian lingkungan Bureng sama Dinoyo itu ya, lingkungan ini adalah lingkungan yang benar-benar lingkungan cagar budaya yang ke depan bisa ditingkatkan statusnya menjadi kawasan cagar budaya. Nah, nanti ke depan lingkungan ini menjadi bahan praktek untuk pengembangan lingkungan cagar budaya. Nah, tentu bukan hanya ahli sejarah saja, arkeolog saja. Ini sudah kami tes fit 2 kali sama BPCB. Tes fit itu adalah uji uji struktur apakah benar atau tidak. Kita tinggal nunggu ekskavasi. Tapi kan nunggu daftar antri kan. Gitu. Tapi sembari nunggu ekskavasi, maka tunggu dulu pembebasan lahan. Jadi begitu kami sudah merancang. Kebetulan saya warga sini, saya tim ahli cagar budaya. Jadi jangan khawatirkan itu. Target waktu yang bisa menentukan adalah ya BPCB. Karena ini yang melakukan ekskavasi adalah BPCB. Jadi kami hanya menunggu. Kami hanya menunggu daftar antrian itu, dan BPCB itu yang sekarang sudah Mari kita menjadi saksikan badan dari pelestari Zapin Raja di Laut. cagar budaya, badan pelestari kebudayaan. Jadi BPCB itu sekarang nomenklaturnya sudah berubah, Badan Pelestarian Kebudayaan Republik Indonesia untuk Jawa Timur di Trawulan itu. Itu kita tinggal nunggu daftar antri saja. Kan selama ini masih keliling-keliling sana. Mungkin salah satunya menjadi persoalan itu adalah soal pembebasan lahan. Lahan ini kan masih miliknya perseorangan. Nah, ini yang masih menjadi berat. Dan mestinya adalah pemerintah kota harus membeli sebenarnya. Membeli. Kalau ingin menyelamatkan ini sebagai lingkungan cagar budaya, membeli. Karena sangat besar sini gambaran tentang sebuah tata ruangnya di Pulau Ijen ini, utamanya di dekat Dedes ya, terus kemudian Mandala Purwa, itu sangat besar. Jadi ini kan gambarannya kan gambaran satu lingkungan Mandala Kedewa Guruan masa Purwa gitu ya, yang sudah mengajarkan agama Siwa Brahma ya. Ya, jadi kan memang ini lingkungan pendidikan keagamaan sekaligus pendidikan, kira-kira begitu. Loh, ini pemerintah kecamatan sudah mengajukan, tapi kan total DBB Bapeda. Jadi kecamatan itu sudah mengajukan untuk pembebasan lahan. Sudah nggak kurang-kurang, sudah. Makanya pemerintah yang harus mengambil alih untuk melakukan pelestarian ini. Kami Kampung Budaya Pulau Ijen ini hanya cukup merintis pelestariannya, pelestarian lingkungannya, nggak kurang apa. Ya, oke. Gitu Pak, dari kami dari representasi mahasiswa ingin bertanya mengenai lokalitas dan globalitas budaya itu sendiri. Mungkin dari Bapak, kan Bapak ahli dalam bidang seni itu sendiri ya Pak, ahli dalam bidang budaya itu sendiri. Nah, harapan Bapak bagi bangsa Indonesia, bagi kita generasi muda untuk memperkenalkan budaya ke kancah nasional maupun internasional itu seperti apa Pak? Koreksi, saya bukan ahli, saya hanya senang bergiat saja. Jadi kan memang globally ex locally, katakanlah begitu. Kami ini kan hanya ya ibaratnya seperti kunang-kunang yang pengen memberi sedikit terang, tapi berharap dunia menjadi terang benderang. Jadi lewat kesenian-kesenian yang kami tampilkan seperti ini kan akhirnya dilirik. Lihatlah Kampung Budaya Pulau Ijen yang hanya begini saja, itu sudah dihadiri 40 negara. Yang datang ke sini itu bukan backpacker, maaf loh ya. Jadi kami itu yang datang ke sini itu ya, yang datang ke sini itu mesti kiriman dari kedutaan, kiriman pertukaran pelajar, dan datang ke sini bayar. Gitu. Datang ke sini itu beli paket untuk berkolaborasi bersama 2 hari, 3 hari, itu untuk pertukaran budaya gitu antara luar negeri dengan yang sini. Jadi kami Kampung Budaya Pulau Ijen yang sampai saat ini masih mengangkat tema tentang budaya Panji. Panji ini tidak sekedar budaya Panji lokal, tapi Panji ini sudah menginternasional. Bahkan teman-teman yang dari Thailand itu mengenal tentang budaya Inau dan Butsaba. Itu adalah budaya Inu Kertopati, dan Butsaba itu adalah Dewi Sekartaji atau Galuh Chandra Kirana. Itu kan budaya kita yang sebenarnya lokal tapi sudah menginternasional. Yang sudah, jadi itu kan sudah diakui oleh UNESCO.
tahun 2017 kami mengajukan dan mendapatkan pengakuan Memory of the World. Jadi jangan remehkan, kami orang kecil begini yang ada di Malang dengan budaya Panji itu sudah diakui dunia. Mau apa lagi kalau orang-orang masih bertanya tentang kebudayaan kita ini sejauh mana kita mampu berada di kancah internasional. Kami ini, budaya kami ini dipakai di Thailand, budaya kami ini dipakai di Kamboja, budaya kami dipakai di Taiwan dan lain sebagainya. Mau kurang menginternasional apa? Mahasiswa itu perlu menggali budaya Panji itu. Jadi pikiran globali, eksolokali itu adalah jangan hanya bicara soal pada bagaimana memviralkan saja, bukan. Tapi kami ini pelaku-pelaku yang memberikan nilai setitik ini, nilai-nilai kebudayaan ini. Semoga bisa ditiru oleh generasi muda. Kami ini sedih. Mahasiswa hanya datang ke sini, hanya tanya, tapi kemudian dia juga tidak mampu memberikan pergerakan-pergerakan di yang tempat yang lain. Toh juga akhirnya kembali kepada kami. Repot gitu. Kami pengen mengajak teman-teman mahasiswa, ayo Cantut Tati Liwondo untuk menggerakkan bersama. Mungkin dari kami Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, siap-siap. Salam satu jiwa Indonesia. Salam budaya langgeng. Warisi tradisi, lestarikan budaya, kampung budaya Pondok Gede. Rahayu.